Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prisaniken Yasinta Putri, nomor NIM 202011 Saya dari kelas F Manajemen Universitas Muria Kudus. Nah, hari ini saya akan membawakan ceramah yang bertema prinsip-prinsip agama Islam. Nah, di dalam agama Islam itu sendiri pasti ada prinsip-prinsipnya, bukan hanya di agama Islam tapi juga di semua agama. Nah, di dalam itu sendiri prinsip-prinsip agama pasti sama, yaitu pasti ada yang namanya toleransi, tidak menyulitkan untuk hambanya. Terus yang kemudian ada keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, keselamatan dan kedamaian, keadilan dan persamaan. Jadi ada 5 prinsip yang biasanya semua agama menerapkan itu kepada jamaahnya. Nah, di sini arti pada umumnya prinsip-prinsip agama itu pasti ada yang dinamakan tidak jauh yang menginginkan kebaikan, kesejahteraan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, walaupun tiap agama mempunyai prinsip masing-masing, tapi Tuhan, hukum, dan ibadahnya itu berbeda-beda. Ya, Tuhannya sama, tapi kalau untuk yang ibadah, hukumnya itu beda-beda. Karena kan setiap peraturan dalam agama itu sendiri kan punya Al-Quran, dan mereka punya pegangan masing-masing yang menjelaskan apa aja sih tentang agama mereka masing-masing. Jadi seperti itu. Terus yang kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip agama Islam itu ada mudah atau tidak memberatkan atau menyulitkan hambanya. Jadi contohnya itu bisa kita lihat di Quran surah Al-Baqarah ayat 2 nomor 286 yang berbunyi, Allah SWT tidak akan membebankan kepada kamu kecuali kamu yang bisa melakukannya. Jadi contohnya itu kita misalkan ya, kita lagi sakit, kemudian kita tidak bisa melaksanakan ibadah sholat yang wajib untuk kita lakukan bagi umat Islam, itu kita bisa dengan duduk ataupun berbaring. Kalau misalkan kita nggak bisa berdiri dengan baik untuk melaksanakan ibadahnya, Allah meringankan beban kita dengan kita bisa duduk ataupun berdiri, ataupun rebahan atau tidur gitu, maaf. Nah, kemudian untuk yang kedua ada keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Adapun Quran yang menjelaskan yaitu surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya sebagai berikut, dan carilah apa yang saja telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan dunia akhirat, janganlah kamu melupakan kebahagiaan dan nikmat duniawi. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada lagi 3, keselamatan dan kedamaian. Pengertian itu sendiri berasal dari Islam yang berarti islah atau damai. Nah, selamat, maka jelas bahwa ajaran Islam membawa kepada umatnya, manusia pada umumnya itu kita damai. Islam itu cinta damai. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengaku agama Islam tapi dia berbuat keburukan atau membelah cerai-berai sesama umat ataupun mencari gara-gara dengan agama lain, itu sebenarnya bukan prinsip dalam Islam, tapi tergantung ini sendiri. Bukan ajaran Islam, tapi tergantung manusianya itu sendiri. Jadi di mana-mana yang namanya agama pasti mengajarkan hamba atau kita jemaahnya itu tidak akan berbuat hal yang buruk, tapi justru membuat kebaikan untuk berdamai. Nah, kalau kita bisa berdamai dengan semua orang, kita akan bisa merasakan enaknya hidup bergotong royong, membantu sesama, dan
Ibaratnya kalau misalkan kita baru kesusahan, pasti ada orang yang akan menolong kita. Jadi seperti itu. Nah, yang keempat ada keadilan dan persamaan. Apa sih artinya? Adil berarti meletakkan sesuatu hal itu pada tempatnya, bukan sebaliknya. Dalam Islam tidak mengenal ras atau golongan, semua yang dipandang sama. Jadi kalau misalkan kita sendiri kan harus saling menghargai sesama makhluk Allah. Meskipun kadang kan kalau beda agama ya ada namanya anak Tuhan kan. Nah, sebenarnya mereka menganggap Nabi itu anak Tuhan. Jadi Tuhannya itu sama, satu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita nggak boleh yang namanya membeda-bedakan baik dari ras, budaya ataupun bahasa. Yang namanya Indonesia adalah persatuan dari kesatuan yang beragam macam jenis kebudayaannya, bahasa, dan adat istiadat kayak gitu. Jadi jangan sampai kita itu membedakan lah. Beratnya kan kalau kita pas lagi ada masalah kita nggak diadili, apakah kita nggak sakit hati. Nah, jadi seperti itu. Terus yang terakhir ada tolong menolong atau toleransi yang sudah saya sebutkan tadi. Yang namanya sesama makhluk, kita kan juga manusia, kita juga makhluk ciptaan Allah, kita dibuat dari tanah, sama-sama dari tanah dan akan kembali ke tanah. Jadi buat apa kita kalau misalkan menyombongkan apa yang kita punya di duniawi tapi kita tidak punya amal ibadah yang cukup untuk di akhirat nanti. Nah, dan sikap kita itu bisa mempengaruhi apa aja yang akan kita unduh nanti. Yang namanya semua manusia itu kan pasti punya salah dan punya khilaf. Jadi kalau misalkan kalian punya masalah yang sekiranya nggak bisa kalian toleransikan, itu kalian bisalah pas sholat gitu kan, kita mendekatkan kepada Allah setiap hari. Kita ini kalau misalkan belum ada jalan keluar dari itu, kita bisalah minta saran. Nah, saran yang baik itu bagaimana? Yaitu tadi, kalau kita nggak bisa bertoleransi dengan baik kan ya biar kayak gitu. Terus yang selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip agama Islam yang mendidik di fenomena pendidikan agama Islam. Jadi di sini ada prinsip-prinsip yang mendasari pandangan Islam. Yang kedua, dasar pandangan Islam terhadap masyarakat. Yang ketiga, dasar pandangan Islam terhadap masyarakat. Yang keempat, menjadi dasar teori pengetahuan pada pemikiran Islam. Yang kelima, ada dasar falsafah akhlak dalam Islam. Jadi di sini kan Islam mengajarkan kita bagaimana kita caranya bersosialisasi dengan baik dengan masyarakat, apalagi yang namanya menjadi pemimpin itu tidak mudah. Jadi kita sebagai rakyat itu harus bisa memaklumi apa keputusan dari pemerintah kita, asal apa yang diputuskan itu demi kebaikan kita juga. Jadi kita jangan gampang lah diadu domba. Seperti kemarin ada keputusan Omnibus Law, itu bisa kalian pikirkan, yang namanya pemerintah itu pasti tidak akan mengenakan bagian atas, tapi akan memperhatikan rakyatnya juga besoknya itu bagaimana. Yang namanya kayak pemimpin itu kan ya sulit seperti dulu pada zaman Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam di
zaman jahiliyah itu kan pasti sulit banget, apalagi dengannya ada fitnah-fitnah yang mendasari ingin menghancurkan atau membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam cerita tersebut bisa kita maknai kalau sebuah pemimpin yang jujur itu tidak akan merugikan apa yang ini mengikutinya atau kaumnya, rakyatnya maksudnya. Nah, kalau di dalam zaman itu Rasulullah tidak bisa memberikan bukti atau keajaiban bahwa dia seorang nabi, pasti pada zaman jahiliyah tersebut orang-orang kafir tidak akan percaya bahwa Rasulullah SAW itu adalah benar nabi utusan Allah. Nah, sejak saat itu Allah memberikan sebuah mukjizat untuk melihatkan bagaimana Rasulullah bisa membelah bulan itu menjadi dua, dan itu salah satu mukjizat dari Rasulullah SAW, dan membuat rakyatnya juga ini percaya bahwa kalau Rasulullah SAW itu adalah Rasul utusan Allah. Nah, kemudian cara umum prinsip pendidikan Islam itu ada 15, yaitu bersedikan kepada ayat Al-Quran dan kauniyah, yang kedua tauhid berdasarkan kepada kebenaran, 4 mensinergi antara akidah, 5 berdasarkan pada atas normatif filosofis, sosiologis, dan psikologis. Yang keenam memperhatikan dua alam kehidupan. Yang ketujuh holistik atau interaksi dan komprehensif antara akidah, ibadah, dan muamalah, iman, ilmu, dan amal. Yang kedelapan persamaan terhadap peserta didik dan untuk semua lapisan manusia. Yang ke-10 ada pendidikan dari budayaan hingga liang lahat, dilakukan ketika anak umur 4 bulan atau 120 hari dalam kandungan. Yang ke-11 ada menghargai martabat dan harkat kemanusiaan. Yang ke-12 bertoleransi nasional dan internasional. Yang ke-13 berorientasi kepada perusahaan, kemajuan, kemodernan, dan pembaharuan. Yang ke-14 tujuan baik, cara baik, pendidikan adik, sarana dan prasarana, serta lingkungan yang Islam. Yang ke-15 mempertahankan skan pendidikan. Nah, alasannya kenapa sih sejak dini kita yang beragama Islam harus dididik dari kecil? Itu alasannya kalau misalkan kita tidak tahu pedoman kita di dalam kita beragama Islam, pasti kita akan mudah terkecoh atau mudah diadu domba. Jadi misalnya kita nggak percaya diri kalau misalkan kita itu benar, kita wajib berpendapat. Yang namanya manusia kan juga punya pendapat masing-masing kan. Nah, kalau misalkan kita tidak percaya diri, kita tidak tahu apa pedoman kita akan mudah disalah kaprahkan oleh orang lain atau mudah dijatuhkan oleh orang yang mempunyai pendidikan atau ilmu yang lebih. Jadi seperti itu. Terus apa sih pentingnya? Ya itu tadi, kalau misalkan kita berilmu, kita punya landasan yang baik tentang agama kita tidak akan mudah yang namanya terpengaruh oleh orang lain, dan kita akan menjadi jati diri kita sendiri. Kita bisa ibaratnya memberikan keputusan yang terbaik, ya meskipun kita butuh orang lain, tapi setidaknya kalau misalkan kita berpendidikan, kita punya ilmu yang cukup yang menjadi landasan dalam diri kita, bahwa Islam melarang keras untuk orang-orang yang tidak bisa menghargai atau sering menjelekkan orang lain. Nah, jadi
kita tahu apa sih larangan-larangan apa saja yang ada di Al-Quran atau berdasarkan dalil lainnya. Jadi seperti itu, kita tidak ibaratnya kayak orang yang berpendidikan pun aja masih punya kesalahan, apalagi kita sendiri yang tidak punya pedoman atau landasan dari agama itu sendiri. Jadi pentingnya dari kecil itu tadi. Terus yang kedua itu alasannya, jika kita mendidik anak-anak kita dengan baik, mereka bisa mengaji, bisa tahu apa itu pentingnya belajar ngaji, itu akan yang mengunduh itu kayak kita sendiri gitu loh. Kalau misalkan kita udah meninggal, amalan yang masih tetap diterima oleh Allah SWT itu salah satunya adalah yang memberikan amal ibadahnya atau mendoakan kita dari kita berbuat kebaikan atau mengajarkan anak kita bisa mengaji, kita bisa dibacakan itu surat Yasin ketika mereka berada di liang luhut kita. Terus yang kemudian kita beramal baik, kita sebagai orang tua harus mengajarkan bagaimana sih kita caranya kayak saling berbagi kepada sesama. Kita ajarkan mereka untuk saling berbagi. Misal kita sekali ajak anak-anak kita itu ke panti asuhan, kita tengok orang-orang yang kurang kayak kurang beruntung, tidak seperti kita. Ibaratnya kan yang namanya orang-orang yang ada di panti asuhan itu pasti yang satu kebutuhannya udah pasti kurang, yang kedua kasih sayang dari orang tuanya itu hampir sama sekali bahkan tidak ada. Karena apa? Yang mereka tahu biasanya orang yang ada di panti asuhan itu adalah orang yang dibuang oleh kedua orang tuanya. Jadi gitu. Yang ketiga, kita harus bisa menjelaskan kepada anak kita bahwa yang namanya merawat orang tua itu penting. Karena apa? Sejak kecil kan kita udah dirawat, sebaiknya kan kita juga berterima kasih lah. Caranya gimana? Ya kita merawat orang tua kita sama seperti orang tua merawat kita. Jadi seperti itu. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.